Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 25 November, judulnya Perkataan Hidup yang Kekal. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 5 ayat 21. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam Yohanes 6 ayat 61-68, ketika Yesus bertanya kepada para murid, apakah mereka akan meninggalkannya? Petrus menjawab, "Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Kata-kata Petrus tentang hidup yang kekal menyentuh sebuah tema yang ada di seluruh Injil Yohanes. Kumpulan frasa-frasa tentang hidup yang kekal muncul dalam Yohanes 6, dalam konteks memberi makan kepada 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 27, 40, 47, 54, dan 68. Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, yang berarti bahwa kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya adalah sumber keselamatan kekal. Frasa hidup yang kekal atau padanannya muncul setidaknya 17 kali dalam Injil Yohanes. Istilah ini tidak mengacu pada keberadaan roh atau menjadi bagian dari makhluk yang kekal atau konsep rohani lainnya. Namun, istilah ini merujuk pada kuasa yang memberi hidup, yang membawa keselamatan dan makna bagi keberadaan kita sekarang, dan kehidupan yang tidak berkesudahan ketika Tuhan datang kembali. Sama seperti Yesus menjadi manusia, demikian juga kebangkitan dari kematian, sebuah pembaruan kehidupan yang pernah kita miliki di Eden. Yohanes 3 ayat 15 dan 16, pasal 5 ayat 24, pasal 6 ayat 40 dan 47, pasal 8 ayat 31, pasal 12 ayat 46, juga pasal 20 ayat 31. Ini mencatat bagaimana kita menerima hidup kekal. Hanya oleh iman, kita percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk hidup dan mati bagi kita. Iman ini datang kepada kita sebagai sebuah karunia. Tetapi kita harus secara sadar memilih untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus, bertobat, dan meminta darah Yesus untuk mengampuni dan menyucikan dosa. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia juga akan pergi meninggalkannya? Jawaban Petrus dalam Yohanes 6 ayat 68, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Merangkum inti dari keselamatan dan bagaimana kita mencapainya. Keselamatan itu tidak berasal dari filsafat, sejarah, ilmu pengetahuan, semua disiplin ilmu manusia. Keselamatan itu datang dari Yesus yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri dan menawarkannya secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau menerimanya, yang merespon Roh Kudus. Bagaimanakah janji untuk memiliki hidup yang kekal berdampak pada cara kita memandang kehidupan kita yang sementara di dunia ini? Renungkan bagaimana seharusnya janji itu berdampak pada cara kita memandang janji hidup kekal itu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Roma pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.